Manajemen hubungan pelanggan, CRM, adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan mereka dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan profitabilitas. CRM melibatkan penggunaan teknologi, proses bisnis, dan analisis data untuk memahami pelanggan secara mendalam, merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan memberikan layanan yang lebih baik. Dalam konteks bisnis modern, di mana pelanggan memiliki banyak pilihan, CRM menjadi semakin penting. Perusahaan yang berhasil menerapkan CRM dapat menciptakan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan, merespons kebutuhan mereka lebih baik, dan akhirnya mempertahankan dan menarik pelanggan baru. CRM juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasi internal mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan pelanggan. Dengan menggunakan teknologi seperti perangkat lunak CRM, perusahaan dapat melacak data pelanggan, mengotomatisasi proses, dan meningkatkan analisis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Intinya, CRM merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan pertumbuhan bisnis yang sukses. Manajemen hubungan pelanggan, CRM, adalah sebuah pendekatan holistik yang diterapkan oleh perusahaan untuk memahami, memelihara, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan mereka. CRM mencakup berbagai elemen, termasuk teknologi, proses bisnis, dan budaya perusahaan yang berfokus pada pelanggan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih memuaskan, membangun loyalitas pelanggan, dan akhirnya meningkatkan profitabilitas. Salah satu komponen utama dari CRM adalah penggunaan perangkat lunak khusus yang memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan mengelola data pelanggan dengan lebih efisien. Data ini termasuk informasi kontak, preferensi, sejarah pembelian, dan interaksi sebelumnya dengan perusahaan. Dengan data ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih personal dan efektif, mengirim pesan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta merespons masalah atau pertanyaan pelanggan dengan cepat. Namun, CRM bukan hanya tentang teknologi. Ini juga melibatkan perubahan budaya di dalam organisasi dengan fokus pada pemahaman bahwa setiap karyawan memiliki peran dalam menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Pelatihan karyawan, komunikasi yang baik, dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang superior menjadi kunci kesuksesan CRM. Dalam bisnis di Asia, di mana nilai-nilai seperti keramahan, kehormatan, dan hubungan personal sangat penting, CRM dapat menjadi elemen kunci dalam memenangkan dan mempertahankan pelanggan. Dalam lingkungan yang seringkali sangat kompetitif, perusahaan yang memprioritaskan hubungan pelanggan melalui praktik-praktik CRM yang canggih akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. CRM memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami pelanggan mereka, merespons kebutuhan mereka dengan lebih baik, dan menciptakan pengalaman yang memadai sesuai dengan budaya dan norma Asia yang beragam. Selain itu, di era digital saat ini, perusahaan di Asia telah mengadopsi solusi CRM yang canggih untuk mengotomatisasi banyak aspek hubungan pelanggan mereka, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan perangkat seluler. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga keterlibatan pelanggan di seluruh wilayah Asia yang luas, dari Tiongkok hingga India, dengan cara yang relevan dan bermakna. Dalam rangka mengembangkan strategi CRM yang sukses di bisnis di Asia, perusahaan harus memahami keragaman budaya dan nilai-nilai di wilayah ini, serta berinvestasi dalam pelatihan karyawan, teknologi yang tepat, dan proses yang efisien. Dengan demikian, mereka dapat membangun niat baik yang kuat dengan pelanggan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar yang beragam dan dinamis ini. Dalam konteks bisnis di Asia, di mana nilai-nilai seperti keramahan, kehormatan, dan hubungan personal sangat penting, manajemen hubungan pelanggan, CRM, menjadi suatu konsep yang vital. Di seluruh wilayah Asia, bisnis didasarkan pada jaringan dan hubungan personal yang kuat. Sehingga,
Perusahaan yang ingin berhasil di Asia harus memahami dan menghargai norma budaya ini. Asia adalah pasar yang beragam dan heterogen, dan praktik CRM yang berhasil harus mencakup strategi yang sensitif terhadap keragaman ini. Perusahaan harus memahami nilai-nilai budaya setempat, etika bisnis, dan norma sosial, serta beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan secara spesifik. Ini dapat mencakup berinvestasi dalam pelatihan karyawan untuk berkomunikasi dengan sensitivitas budaya, menawarkan layanan yang dapat dipersonalisasi, dan memahami cara berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai setempat. Selain itu, teknologi memainkan peran kunci dalam mendukung CRM di bisnis di Asia. Dengan wilayah Asia yang sangat luas dan populasi yang besar, teknologi memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan di seluruh kawasan dan berinteraksi dengan mereka melalui berbagai platform. Ini mencakup penggunaan media sosial, aplikasi seluler, dan platform niaga untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dengan begitu banyak pilihan dan persaingan yang kuat, perusahaan di Asia harus memahami bahwa kesuksesan dalam CRM membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan memerlukan konsistensi, kesabaran, dan komitmen jangka panjang. Itu juga memerlukan analisis data yang cermat untuk memahami perubahan kebutuhan pelanggan dan meresponsnya dengan cepat. Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa setiap negara di Asia memiliki karakteristik uniknya sendiri, sehingga pendekatan yang berhasil di satu tempat mungkin tidak berlaku di tempat lain. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin berhasil di Asia perlu memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan keadaan setempat dan memahami bahwa setiap pasar memiliki dinamika yang berbeda. Dengan demikian, CRM di Asia bukan sekedar praktik bisnis, tetapi juga merupakan seni memahami dan merangkul keragaman wilayah ini. Perusahaan yang dapat memadukan nilai-nilai lokal dengan praktik CRM yang canggih dan teknologi yang tepat akan mendapatkan keuntungan dalam pasar yang sangat menjanjikan ini. Pengembangan kewirausahaan adalah suatu proses yang vital dalam pertumbuhan ekonomi di Asia dan di seluruh dunia. Di Asia, kewirausahaan memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak negara di Asia mengadopsi strategi untuk mendukung kewirausahaan sebagai salah satu cara untuk menghadapi tantangan ekonomi, seperti pengangguran dan ketidakpastian ekonomi. Salah satu aspek kunci dalam pengembangan kewirausahaan di Asia adalah mendukung inisiatif wirausaha lokal. Dalam budaya Asia yang kaya dengan tradisi dan nilai-nilai unik, mendorong kewirausahaan setempat dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain itu, dukungan dari pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan dalam bentuk pelatihan, sumber daya, dan pembiayaan sangat penting dalam menggalakkan wirausaha lokal. Kemajuan teknologi juga memainkan peran kunci dalam pengembangan kewirausahaan di Asia. Dalam era digital ini, platform niaga, media sosial, dan akses mudah ke sumber daya daring telah memungkinkan para wirausahawan untuk memulai bisnis dengan biaya yang relatif rendah dan menjangkau pasar yang lebih luas. Terutama di Asia, yang memiliki pangsa pasar yang besar dan berkembang pesat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengembangkan bisnis. Namun, tantangan juga ada dalam pengembangan kewirausahaan di Asia, termasuk persaingan yang sengit, perubahan regulasi, dan akses terhadap pembiayaan. Oleh karena itu, membangun jaringan, berbagi pengetahuan, dan mengakses sumber daya yang mendukung sangat penting untuk kesuksesan para wirausahawan. Ini juga menciptakan peluang kolaborasi yang dapat meningkatkan ekosistem kewirausahaan di Asia. Secara keseluruhan, pengembangan kewirausahaan di Asia adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi masalah sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat dari berbagai pihak, serta kreativitas dan semangat wirausahawan, Asia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan di tingkat global.
Pengembangan kewirausahaan adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis di Asia, sebuah wilayah yang ditandai oleh keragaman budaya dan pasar yang berkembang pesat. Asia menawarkan potensi besar untuk bisnis baru, terutama dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan meningkatnya urbanisasi. Namun, untuk berhasil dalam ekosistem bisnis yang kompetitif, wirausahawan di Asia harus mengatasi beberapa tantangan khusus. Salah satu aspek penting dalam pengembangan kewirausahaan di Asia adalah penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai lokal. Negara-negara di Asia memiliki keragaman budaya dan tradisi yang unik, dan wirausahawan harus memahami konteks budaya ini untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Kewirausahaan yang terhubung dengan nilai-nilai budaya lokal seringkali lebih sukses dalam mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangan kewirausahaan di Asia. Banyak negara di Asia telah meluncurkan inisiatif untuk mendorong wirausaha lokal, termasuk penyediaan pelatihan, pembiayaan, dan insentif pajak. Langkah-langkah ini membantu mengurangi hambatan yang dihadapi oleh para wirausahawan dan mendorong inovasi serta pertumbuhan bisnis. Kemajuan teknologi juga memainkan peran kunci dalam pengembangan kewirausahaan di Asia. Asia memiliki pangsa pasar teknologi yang besar dan platform niaga, media sosial, dan infrastruktur digital yang kuat telah membuka peluang besar bagi bisnis baru. Selain itu, tren seperti e-commerce dan fintech telah mengubah cara bisnis dilakukan di Asia, menciptakan potensi pertumbuhan yang signifikan. Tantangan tetap ada dalam pengembangan kewirausahaan di Asia, seperti persaingan yang sengit, perubahan regulasi, dan akses terhadap pembiayaan. Kewirausahaan juga seringkali membutuhkan daya tahan dan adaptabilitas yang tinggi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Membangun jaringan yang kuat, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, dan berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan diri adalah langkah-langkah yang penting dalam menghadapi tantangan ini. Secara keseluruhan, pengembangan kewirausahaan di Asia adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan kesadaran akan nilai-nilai budaya, dukungan pemerintah yang efektif, dan pemanfaatan teknologi, para wirausahawan di Asia memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan dalam ekonomi yang terus berkembang. Peningkatan intensitas persaingan pasar adalah fenomena yang sangat relevan dalam dunia bisnis saat ini. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, perusahaan dihadapkan pada kompetisi yang semakin sengit, baik di tingkat lokal maupun internasional. Persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, mengejar efisiensi, dan berinovasi secara terus-menerus. Intensitas persaingan ini didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis dengan memungkinkan akses yang lebih mudah ke pasar global. Perusahaan yang dulu hanya beroperasi secara lokal sekarang bersaing dengan pesaing dari seluruh dunia. Kedua, pelanggan menjadi semakin cerdas dan memiliki akses yang lebih besar ke informasi. Mereka dapat dengan mudah membandingkan produk dan layanan, serta memilih yang terbaik. Ini memaksa perusahaan untuk lebih fokus pada kepuasan pelanggan. Selain itu, inovasi terus-menerus dalam produk, layanan, dan proses bisnis adalah salah satu cara terbaik untuk tetap kompetitif. Perusahaan yang gagal berinovasi berisiko tertinggal oleh pesaing yang lebih responsif. Akhirnya, regulasi pemerintah dan perubahan kebijakan ekonomi juga dapat mempengaruhi intensitas persaingan pasar. Perusahaan harus memantau perubahan regulasi dan beradaptasi dengan cepat. Untuk menghadapi intensitas persaingan pasar yang semakin tinggi, perusahaan harus memiliki strategi yang kuat, kualitas produk atau layanan yang unggul, dan kemampuan beradaptasi. Mereka juga harus berinvestasi dalam riset pasar, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peningkatan intensitas persaingan pasar bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk tumbuh dan berkembang, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Intensitas persaingan pasar yang semakin tinggi menjadi ciri khas dari ekonomi global modern. Beberapa faktor berperan dalam peningkatan intensitas persaingan ini. Pertama, globalisasi ekonomi memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar yang lebih besar daripada sebelumnya. Hal ini meningkatkan jumlah pesaing dan mengharuskan perusahaan untuk bersaing secara efisien dalam skala yang lebih luas. Kedua, perubahan teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan persaingan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi, termasuk cara mereka memasarkan produk, mengelola rantai pasokan, dan berinteraksi dengan pelanggan. Hal ini menciptakan peluang baru untuk bersaing tetapi juga meningkatkan tekanan untuk berinovasi secara terus-menerus. Selanjutnya, konsumen yang semakin cerdas dan terhubung secara digital memiliki lebih banyak kekuatan dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Mereka memiliki akses ke beragam informasi dan alternatif yang membuat perusahaan harus fokus pada kualitas produk, layanan, dan pengalaman pelanggan. Memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta berkomunikasi dengan mereka menjadi sangat penting. Perusahaan juga harus menghadapi perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi cara mereka beroperasi. Ketidakpastian politik dan ekonomi dapat memicu perubahan yang memengaruhi lingkungan bisnis, dan perusahaan harus dapat beradaptasi. Untuk mengatasi intensitas persaingan pasar yang semakin tinggi, perusahaan harus mengembangkan strategi yang kuat, fokus pada inovasi, berinvestasi dalam pengembangan produk dan layanan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Mereka juga perlu berkolaborasi dengan mitra bisnis dan menjadi fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Dengan demikian, intensitas persaingan pasar, meskipun menantang, dapat menjadi dorongan untuk perbaikan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dinamika perilaku konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam lingkungan bisnis saat ini. Pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana perilaku konsumen berubah seiring waktu dan dalam berbagai situasi dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi dinamika perilaku konsumen. Pertama, perubahan teknologi telah mengubah cara konsumen mencari, membandingkan, dan membeli produk atau layanan. Dengan adopsi yang semakin luas dari perangkat mobile dan akses mudah ke internet, konsumen memiliki lebih banyak informasi dan opsi di ujung jari mereka. Hal ini membuat perusahaan harus memahami bagaimana memanfaatkan platform online dan media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen. Kedua, faktor ekonomi seperti resesi atau perubahan dalam pendapatan konsumen dapat memengaruhi keputusan pembelian. Perusahaan harus responsif terhadap perubahan ini dan dapat menawarkan solusi yang sesuai dengan kondisi pasar. Pasar. Selanjutnya, tren sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam dinamika perilaku konsumen. Nilai-nilai konsumen, preferensi, dan tuntutan etis dapat berubah seiring waktu. Perusahaan harus selaras dengan perubahan ini dan mungkin perlu menyesuaikan produk, pesan pemasaran, dan strategi bisnis mereka. Pentingnya perilaku konsumen yang berkelanjutan dalam pembelian dan pemilihan merek juga harus dipahami. Perusahaan yang dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mempertahankan kesetiaan mereka dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. Terakhir, regulasi dan peraturan pemerintah juga dapat memengaruhi dinamika perilaku konsumen, terutama dalam industri yang sangat diatur seperti perawatan kesehatan atau keuangan. Perusahaan harus mematuhi aturan ini sambil tetap memahami bagaimana peraturan tersebut dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam konteks dinamika perilaku konsumen, perusahaan perlu memiliki pendekatan yang fleksibel dan berbasis data untuk terus memahami perubahan dalam perilaku konsumen, menciptakan strategi yang sesuai,
dan menjaga koneksi yang kuat dengan pelanggan mereka. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen adalah kunci untuk tetap relevan dan bersaing dalam pasar yang terus berubah. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, memahami dinamika perilaku konsumen adalah elemen kritis yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengikuti perubahan dalam preferensi serta perilaku mereka. Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi dinamika perilaku konsumen. Pertama, perkembangan teknologi informasi telah memainkan peran sentral dalam mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek dan produk. Kemajuan dalam e-commerce, aplikasi seluler, dan teknologi terkait telah memberikan konsumen akses lebih luas ke informasi produk dan ulasan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memanfaatkan platform online dan media sosial untuk menciptakan keterlibatan dan mempertahankan pelanggan dalam lingkungan digital yang sangat kompetitif. Kedua, faktor ekonomi berperan dalam memengaruhi perilaku konsumen. Ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, seperti resesi atau fluktuasi dalam pendapatan individu, konsumen dapat mengubah prioritas pembelian mereka. Perusahaan perlu menjadi fleksibel dalam menawarkan solusi yang sesuai dengan situasi ekonomi yang berubah. Selain itu, tren sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen. Nilai, preferensi, dan perubahan budaya dalam masyarakat dapat mengubah cara konsumen berbelanja dan memilih merek. Perusahaan harus sensitif terhadap tren ini dan dapat menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan budaya yang berkembang. Penting untuk diingat bahwa perilaku konsumen bukanlah sesuatu yang statis. Sebaliknya, itu adalah proses yang berkelanjutan yang melibatkan interaksi kompleks antara berbagai faktor. Menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mempertahankan kesetiaan mereka adalah tantangan yang melibatkan perusahaan dalam berbagai tingkatan. Terakhir, regulasi pemerintah dan peraturan industri juga memengaruhi dinamika perilaku konsumen. Di sektor yang diatur ketat seperti keuangan atau perawatan kesehatan, perusahaan harus mematuhi aturan dan peraturan yang ketat yang dapat memengaruhi cara produk dan layanan mereka disampaikan dan diterima oleh konsumen. Dalam konteks yang lebih kompleks, perusahaan harus memiliki wawasan yang mendalam dan berkelanjutan mengenai perilaku konsumen. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data konsumen, penggunaan alat analitik canggih, dan responsibilitas terhadap perubahan dalam lingkungan eksternal. Kesuksesan jangka panjang perusahaan bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam perilaku konsumen dan menjaga hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Peningkatan kecepatan dan aksesibilitas internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan teknologi terkait telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Ini telah menciptakan peluang besar, tetapi juga tantangan baru yang harus diatasi. Salah satu aspek penting dari perkembangan teknologi informasi adalah transformasi digital. Banyak perusahaan saat ini fokus pada digitalisasi proses internal mereka untuk meningkatkan efisiensi, mengotomatiskan tugas rutin, dan memungkinkan tim untuk lebih fokus pada inovasi. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat, yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Di sisi lain, teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Media sosial, situs web, dan aplikasi seluler memberikan perusahaan platform yang kuat untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Mereka dapat menyebarkan pesan pemasaran, mendengarkan umpan balik pelanggan, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Selain itu, teknologi informasi telah memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dengan lebih baik melalui analisis data. Dengan data yang cukup, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Ini memungkinkan mereka untuk merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan pasar,
serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Namun, perubahan teknologi informasi juga membawa risiko keamanan data. Dengan semakin banyak data yang dikumpulkan dan disimpan oleh perusahaan, perlindungan data menjadi sangat penting. Pelanggaran data dapat merusak citra perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus berinvestasi dalam keamanan siber yang kuat dan kebijakan perlindungan data yang ketat. Pada tingkat yang lebih luas, teknologi informasi juga telah mengubah persaingan pasar. Perusahaan yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal. Sebaliknya, perusahaan yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Dalam kesimpulan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek bisnis, dari operasi internal hingga cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan. Perusahaan yang berhasil akan menjadi yang mampu mengadopsi teknologi informasi dengan bijak, melindungi data pelanggan, dan tetap berinovasi untuk mengikuti perkembangan yang terus berlanjut. Perkembangan teknologi informasi dalam konteks global telah membawa transformasi besar dalam dunia bisnis dan berbagai aspek kehidupan manusia. Kemauan teknologi seperti internet, kecerdasan buatan, Internet of Things, IoT, dan komputasi awan telah membuka pintu untuk peluang dan tantangan baru. Dalam bisnis, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan model bisnis yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penggunaan komputasi awan memungkinkan perusahaan untuk mengelola data dan aplikasi mereka secara lebih fleksibel dan hemat biaya. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk skalabilitas yang lebih baik, sehingga mereka dapat mengatasi lonjakan permintaan atau pertumbuhan bisnis yang cepat. Kecerdasan buatan dan analisis data memberikan perusahaan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan, trend pasar, dan efisiensi operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan merancang strategi yang lebih terarah. Selain itu, teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan mereka melalui media sosial, pemasaran berbasis data, dan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Di sektor perdagangan, e-commerce telah melonjak pesat, memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Ini telah membuka peluang ekspansi global yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan persaingan yang ketat di pasar online. Namun, perubahan teknologi ini juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan siber dan privasi data. Serangan siber semakin canggih, dan perusahaan harus berinvestasi dalam sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif mereka dan menjaga kepercayaan pelanggan. Dalam keseluruhan, perkembangan teknologi informasi secara global telah mengubah cara bisnis dijalankan, berkomunikasi, dan bersaing. Perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi ini dengan bijak dan berfokus pada inovasi akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar di pasar yang semakin kompleks dan terhubung ini. Selain itu, mereka harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan data pelanggan agar dapat memanfaatkan peluang sambil menjaga kepercayaan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah poin kunci dalam pemahaman pasar dan bisnis. Kebutuhan adalah aspek dasar yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan yang layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan. Di sisi lain, keinginan adalah hal-hal yang melampaui kebutuhan dasar, seperti merek produk tertentu, hiburan, atau fitur khusus dalam produk. Penting bagi perusahaan untuk memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan produk layanan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar, perusahaan juga harus memahami keinginan pelanggan. Ini adalah area di mana inovasi dan strategi pemasaran dapat membuat perbedaan.
Komunikasi pemasaran adalah elemen integral dalam strategi bisnis yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Ini mencakup sejumlah kegiatan yang dirancang untuk menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens target. Komunikasi pemasaran melibatkan identifikasi audiens, pengembangan pesan yang relevan, pemilihan saluran komunikasi yang efektif, dan pengukuran dampak kampanye. Salah satu elemen penting dalam komunikasi pemasaran adalah identifikasi audiens sasaran. Perusahaan harus memahami siapa pelanggan potensial mereka, termasuk demografi, preferensi, dan perilaku konsumen. Dengan pemahaman yang mendalam tentang audiens, perusahaan dapat merancang pesan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Selain itu, komunikasi pemasaran juga berkaitan dengan pengembangan pesan yang efektif. Pesan ini harus merinci manfaat produk layanan perusahaan dan memikat perhatian pelanggan potensial. Penting untuk memastikan bahwa pesan tersebut jelas, konsisten dengan citra mereka, dan sesuai dengan etika bisnis. Pemilihan saluran komunikasi yang sesuai juga merupakan faktor penting dalam komunikasi pemasaran. Dalam era digital, perusahaan memiliki banyak pilihan, termasuk iklan televisi, radio, media sosial, pemasaran konten, dan pemasaran email. Memilih saluran yang sesuai dengan audiens target dan tujuan kampanye adalah kunci kesuksesan. Dalam upaya untuk membangun konsistensi mereka, perusahaan harus memastikan bahwa pesan dan desain yang digunakan sejalan dengan citra perusahaan. Konsistensi ini membantu menciptakan identitas mereka yang kuat dan mudah dikenali oleh pelanggan. Kreativitas juga merupakan aspek penting dalam komunikasi pemasaran. Perusahaan perlu mengembangkan pendekatan kreatif yang membedakan mereka dari pesaing. Ini dapat mencakup ide-ide inovatif, desain yang menarik, atau kampanye yang mengundang interaksi pelanggan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan berubah dengan cepat, komunikasi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk mempertahankan dan menarik pelanggan, membedakan diri dari pesaing, dan membangun citra mereka yang kuat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang audiens, pesan yang relevan, pemilihan saluran yang tepat, konsistensi mereka, dan elemen kreatif, perusahaan dapat meraih kesuksesan dalam pasar yang terus berkembang. Komunikasi pemasaran dalam konteks bisnis adalah sebuah pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai elemen penting. Salah satu aspek utama adalah identifikasi audiens sasaran. Memahami siapa pelanggan potensial, apa yang mereka butuhkan, preferensi, dan perilaku konsumen mereka, adalah langkah pertama dalam merancang kampanye yang efektif. Ini melibatkan analisis demografi, psikografis, dan geografis untuk memahami audiens dalam kedalaman yang diperlukan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang audiens, perusahaan dapat merancang pesan yang sangat relevan yang akan menginspirasi dan mempengaruhi pelanggan. Pesan pemasaran adalah elemen penting berikutnya. Pesan harus mencerminkan manfaat produk layanan yang ditawarkan perusahaan. Pesan ini juga harus memikat dan memikat perhatian pelanggan potensial, memotivasi mereka untuk bertindak, dan menciptakan kesan positif tentang mereka. Kreativitas dalam pengemasan pesan adalah kunci, dan perusahaan sering mencari cara untuk membedakan diri dari pesaing dengan konsep yang segar dan inovatif. Pemilihan saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens adalah pertimbangan krusial lainnya. Dalam era digital, berbagai saluran seperti iklan televisi, radio, media sosial, pemasaran konten, dan email semuanya dapat digunakan. Namun, memilih saluran yang paling efektif untuk mencapai audiens dan mencapai tujuan kampanye adalah suatu seni. Ini memerlukan pemahaman tentang di mana audiens target berinteraksi secara online dan bagaimana mereka ingin menerima informasi. Konsistensi dalam pesan dan desain adalah elemen lain yang sangat penting dalam komunikasi pemasaran.
Pesan dan desain harus konsisten dengan citra dan nilai perusahaan. Ketika pelanggan melihat pesan yang konsisten dari perusahaan, ini membangun penjualan yang kuat dan menciptakan hubungan yang lebih mendalam. Selain itu, kejujuran dalam komunikasi adalah norma etika yang tak tergantikan. Menginformasikan pelanggan tentang produk Italianan dengan juga mempertimbangkan sisi negatifnya adalah langkah yang penting. Praktik penipuan atau manipulasi dalam komunikasi tidak hanya dapat merusak citra perusahaan, tetapi juga dapat memiliki dampak hukum dan reputasi yang merugikan. Akhirnya, komunikasi pemasaran memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, membangun relasi jangka panjang, dan menciptakan pengalaman positif yang akan mengakibatkan loyalitas pelanggan. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, pengelolaan komunikasi pemasaran dengan cara yang komprehensif dan holistik adalah kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis.